Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Miqdam ibn Ma'ad qaraba al-Kindi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul kitaba wa mislahu mahu ala inni utitul qur'ana wa mislahu mahu rawahu Ahmad. Wa qala aidan rawahul Malik al-Hakim wal Baihaqi taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan pemahaman kita bahwasannya Al-Qur'an ya sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang kesempurnaan dari Islam, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ya, bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho Islam sebagai din, sebagai agama, ya. Al-yauma akmaltu lakum menunjukkan kesempurnaan dari Islam. Islam itu sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, dari seseorang itu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur. Nah, kemudian kesempurnaan dari Islam itu terlihat dari sumbernya yang sangat lengkap, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya, ini ayatnya tadi saya sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, war rasul, dan juga Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, zalika khairu ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat ke-59. Jadi kesempurnaan dari Islam itu terlihat dari adanya sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita harus memahami nih tentang takrif atau definisi dari hadis, kemudian sejarah perkembangan dari hadis, kemudian juga apa yang dimaksud dengan tadwinul hadis, serta kutub, ya, al-ahadis, kitab-kitab hadis, serta ulumul hadis, baik itu klasik ataupun kontemporer, ya. Termasuk juga kita harus memahami bagaimana hadis itu menjadi sumber dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Baik, materi pembahasannya kita akan bahas terkait dengan urgensi dari hadis, kedudukan dari al-hadis, kemudian tokoh ahli hadis, kemudian juga kitab-kitab hadis, ya. Jadi kita hari ini bicara tentang ulumul hadis. Nabda min
takrif al hadis ya. Kita mulai dari pengertian dari hadis ya. Pertama bahwa al hadis fi lughatin bimakna al jadid ya, tiddul qadim ya. Jadi al hadis itu maknanya itu adalah jadid atau baru ya. Nanti juga ada maknanya adalah ucapan atau perkataan. Jadid ya, baru itu adalah lawan dari qadim. Ya, kalau qadim itu akan datang, tapi kalau qadim itu yang lama. Ini sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 1 dikatakan la tadri la'allallahu au la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesuatu yang baru ya. Jadi dikatakan yuhdisu, menjadikan sesuatu yang baru. Ada nanti istilah muhdasat, sesuatu yang baru dalam syariat. Kemudian terkait juga dengan ini ya, juga kata muhdasat, wa iyyakum wa muhdasatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Atau mungkin juga yang kedua, al-hadis juga bermakna kabar atau cerita atau khobar. Ya, diantaranya adalah surat Toha ayat 9, hal ataka hadisu Musa. Ada hadisu Musa artinya kisah ya tentang Nabi Musa, kabar tentang Nabi Musa. Demikian juga ya dalam dikatakan itu ya bahwasanya kullu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin ya. Ini dari Muhammad Aja Al-Khatib ya, pengertian dari hadis secara istilah. Ya, jadi yang dimaksud dengan hadis adalah kalau dari Muhammad Aja Khatib ini adalah kullu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang diberitahukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kaulin, perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn ya, takrir sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi, au sifatin atau sifat ya, baik itu akhlaknya, keadaannya, kholqiyatin au khuluqiyatin, baik keadaannya ataupun juga akhlaknya. Sementara di riwayat yang lainnya atau di definisi yang lainnya dikatakan tadi bahwa hadis itu adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin ya, segala yang disandarkan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat beliau ya, atau dalam bahasa Indonesia lebih mudah, jadi seluruh perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al hadis ya, jelas sekali. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar hadis? Ini jawabannya ya, karena hadis itu adalah wahyu, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam surat An-Najm ayat yang ke-3 sampai ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya, wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hawa nafsunya, in hiya illa wahyu yuha ya, itu adalah wahyu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat pemahaman baru bahwasanya hadis itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an ya, lafaz dengan maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau hadis lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berdusta, wa mayantiku anil hawa. Beliau itu tidak pernah berbicara berasal dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hadis itu memiliki fungsi ya bagi Al-Qur'an ya, mulai dari menjelaskan yang global, kemudian juga merincikan sesuatu yang am ya, mengkhususkan sesuatu yang sifatnya itu mungkin umum ya, nanti juga
menetapkan hukum baru atau hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, ya di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrima alaikumul maitah wadam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan, ya, mulai dari apa? Innam apa harrama alaikumul maitah, bangkai, ya, kemudian juga dam, darah, ya, kemudian daging khinzir, daging babi, dan juga wama uhilla bihi li ghairillah, dan juga binatang yang disembeli tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada di dalam Al-Qur'an misalnya binatang yang bertaring, ya, seperti misalnya harimau gitu ya, kemudian juga apa mungkin gorila gitu ya, tadi yang sama sekali beruang gitu ya. Nah itu kan dia atau mungkin buaya. Jadi kalau ditanya, Pak, hukum memakan buaya apa ya? Nah, buaya itu kan mungkin kalau buaya laut gitu ya, buaya kan tinggal di laut, bahwa apa dikatakan bahwa laut itu adalah apa? Hillu maitatu, ya, halal dari bangkainya, ya, yang ada di laut itu, ya, halal tuh, ya. Dan juga suci airnya tentu saja. Berarti buaya laut boleh dong gitu ya. Mungkin yang nggak boleh itu buaya darat kali ya. Ternyata tidak ada tuh di dalam Al-Quran tentang buaya, ya, haramnya buaya gitu ya. Tapi ternyata kita temukan di dalam Al-Hadis, ya. Jadi hadis itu bisa menetapkan, ya, hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Bukan bertentangan, tetapi melengkapi. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Nabi itu adalah apa? Adalah wahyu. Ya, jelas sekali. Ya. Kemudian yang paling penting, yang kemarin juga ada korelasinya dengan visiting lecture kita, yaitu syarat-syarat hadis, ya. Jadi hadis itu bukan hanya istilahnya itu semua bisa dipakai, ya. Kenapa? Kita akan lihat, ya. Jadi ada hadis yang ada syarat untuk menjadi sumber dalam Islam, sumber dalam ekonomi syariah. Oke, kita lihat urgensi dari hadis. Ya, tadi sudah saya bacakan di surat An-Najm ayat yang ketiga empat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, kemudian di surat An-Nahl ayat ke-44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan, ya, kamu di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Artinya hadis itu yang menjelaskan Al-Quran, manuzila ilaihim, apa yang turun kepada mereka, yaitu Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu memikirkan. Jadi hadis itu, ya, menjelaskan dari Al-Quran. Selain tadi juga ada tahsis dan juga menetapkan hukumnya tersendiri, ya. Nah, itu tadi urgensi pentingnya. Kenapa kita harus belajar hadis? Karena hadis itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berbicara kecuali dengan hawa nafsunya. Kemudian ucapan Nabi dalam bentuk bayan, dalam bentuk penjelasan, itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah syarat-syarat. Nah, ini salah kurang P, ya. Syarat-syarat hadis. Jadi sebuah hadis itu bisa menjadi sumber hukum, ya, apabila yang pertama nih, yang belum pernah belajar hadis atau mungkin ulumul hadis atau mustalahul hadis, nanti kalau kurang paham boleh ditanyakan. Tapi saya akan jelaskan, ya, bahwa hadis yang menjadi sumber dalam Islam, dalam ekonomi syariah, yang pertama adalah sahih sanadnya. Sanad itu adalah rangkaian dari orang-orang yang meriwayatkan hadis, dari mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat tentu saja, kemudian tabiin, kemudian tabiut tabiin, kemudian juga orang-orang setelahnya sampai kepada para imam yang mencatat, yang menuliskan hadis. Di antara kita mengenal ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya.
ya. Nah, jadi sanad itu urutannya, rangkaiannya. Ya, jadi misalnya seperti apa ya? Yang paling mulia tadi, ya Nabi ya bersabda kepada para sahabat. Sahabat menceritakan kepada tabiin, ya atau kepada sahabat yang lainnya dulu, baru kepada tabiin, muridnya para sahabat. Dari tabiin itu menceritakan lagi kepada tabiut tabiin, ya sampai kepada pengikutnya lagi, kemudian kepada orang lain, kemudian orang lain sampai kepada nanti ya imam para pengumpul hadis. Nah, itu sanatnya itu harus apa? Harus nyambung, harus sahih, ya. Kenapa? Karena kita tahu, ya, nanti belajar dalam sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam bahwa masa-masa setelah ya Yazid bin Muawiyah gitu ya, ternyata banyak sekali pemberontakan dari kaum Syiah, ya, Rafidhah, kemudian juga orang-orang mulhid, ya orang-orang yang mereka murtad keluar dari Islam yang merusak Islam dengan membuat riwayat-riwayat palsu nanti yang disebut dengan maudhu, ya, hadis maudhu sebenarnya bukan hadis gitu ya. Jadi bukan hadis lah, hadis maudhu, hadis yang palsu, yang mungkar bahkan gitu ya. Nah, itu terjadi. Jadi sanadnya harus sahih, sanadnya itu harus bersambung, dan orang-orang yang meriwayatkannya itu harus thiqah, ya, harus tabaqatnya juga bagus. Ini adalah ilmu yang ada hanya pada umat Islam. Ya, jadi hadis itu diriwayatkan dari orang-orang yang sikoh, sikoh itu orang yang terpercaya, gitu ya, dan itu ada nanti dalam ilmu rijalul hadis. Ah, penting sekali itu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa matan dari hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga riwayat yang lainnya. Boleh juga kita tambah, matanya itu tidak bertentangan dengan logika, dengan ya akal manusia yang baik, yang fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, gitu ya. Nah, nanti akan banyak sekali kita temukan gitu ya. Banyak riwayat-riwayat yang oh ini kayaknya nggak masuk akal nih ya, atau ini kok bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lainnya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ada faidah dari hadis, ya. Jadi dari hadis ini, ya, hadis itu apa? Hadis itu adalah seluruh ya ucapan, tindakan, perilaku, sifat dan juga takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada sifatnya i'tiqadi, ya, ada yang sifatnya itu akidah dalam hadis itu. Misalnya dikatakan apa? Min asrotis sa'ah, tanda-tanda dari kiamat yang mau datang. Ya, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya asrotus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu adalah antalidal ammatu robbataha. Apabila seorang budak ya melahirkan ya tuannya, ya, kemudian wa antara khufatan uratan alatan ria'an nas yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian kalian lihat seorang pengembala kambing yang berlomba-lomba, ya, dalam membangun tingginya gedungnya atau rumahnya atau bangunannya. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat. Itu i'tiqadi. Atau mungkin dikatakan juga riwayat-riwayat tentang mulai dari padang mahsyar, ya, tentang fitnatul qabr, siksa kubur, ya, kemudian tentang surga neraka, itu masuk ke dalam i'tiqadi. Ya, selain itu juga ada yang amali, ya, yang harus diamalkan. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya ya naha Rasulullah SAW, Rasul melarang tentang apa? Baik najas, jual beli sistem najas, atau jual beli dengan gharar, ya, atau mungkin tadi melaknat ya pelaku riba yang memberi makan riba, kemudian juga penulisnya, kemudian dua orang saksinya sawa gitu. Atau mungkin juga Nabi pernah bersabda la yahtakiru illa khatiun, ya. Nah, Nabi SAW itu melarang ya untuk melakukan ikhtikar, penimbunan, ya, dan tidaklah orang yang menimbun itu kecuali dia berdosa. Artinya dosa kalau melakukan penimbunan, ya. Ada juga nanti hadis yang sifatnya itu fadilah atau keutamaan. Misalnya kalau dalam ibadah itu ya keutamaan dari sholat, misalnya sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah atau mungkin puasa saum sunnah Senin Kamis, ya, Daud, puasa Daud dan sebagainya, itu ada yang fadilah, ada keutamaannya, ya. Oke, kemudian ini syarat-syarat dari hadis. Nanti kalau ada yang bertanya boleh tanyakan, ya. Tokoh ahli hadis ini banyak sekali nih, dari kalangan sahabat itu ada Abu Hurairah,
ada Aisyah binti Abu Bakar, nanti ada Abdullah bin Mas'ud, banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian ada tabi'in, dari kalangan tabi'in itu murid-muridnya para sahabat itu ada Sa'id bin Musayyab, termasuk juga Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ya, kemudian tabi'ut tabi'in itu ada Imam Malik ya, Imam Malik ya, seorang imam Haramain, Imam Hijaz, beliau tinggal di Madinah, dan juga Syihabuddin Az-Zuhri. Nanti Syihabuddin Az-Zuhri ini yang pertama kali mengumpulkan hadis, dituliskan menjadi satu kumpulan hadis yang disebut dengan tadwin. Kenapa? Karena di awal di masa Nabi SAW itu ya bahkan ya ada yang namanya dikatakan Nabi pernah bersabda waktu itu, la taktubu anni syai'an siwal Quran. Jangan kalian menulis dariku selain ya Al-Quran. Ya, wa may yaktub, siapa saja yang menulis hendaknya menghapusnya. Ya, ini para ulama menyebutkan ini terjadi di awal ya turunnya Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti antara Al-Quran dengan hadis itu tercampur, sehingga di awal ya kenabian itu larangan untuk menuliskan hadis karena jangan sampai tercampur dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran itu lengkap 30 juz, kemudian ya dibolehkan untuk menuliskan hadis, sehingga mereka sebagian besar itu meriwayatkannya atau diucapkan, ya diriwayatkan, dihafal, diingat-ingat ya. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman semuanya yang belum paham. Kalau yang sudah paham nanti akan semakin ingat. Lihat. Jadi struktur hadis itu ini saya ambil dari riwayat Muslim dalam Sahihul Muslim. Ya, yang warna merah itu adalah sanad. Hadasana Ubaidullah ibni Mu'ad, ya telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'ad. Hadasana Abi, telah menceritakan kepada kami Abi, ayahku. Siapa ayahnya? Ayahnya berarti ya Mu'ad, karena Ubaidillah kan bin Mu'ad. Kemudian Hadasana Asim, telah menceritakan kepada kami Asim. Wahwa ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya, Asim itu adalah ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya, ini keturunan dari Umar bin Al-Khattab. An abihi, dari ayahnya. Siapa berarti ayahnya? Muhammad bin Zaid. Ya, an abihi, ya dari ayahnya Muhammad bin Zaid. Qala, ya berkata, qala Abdullah, berkata Abdullah, siapa nih kira-kira nih? Ya Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, salah satu sahabat kecil Nabi, ya. Ya dikatakan qala, ya, siapa? Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang merah itu adalah namanya itu sanad, ya menceritakan nanti ada menggunakan kata hadasana, ada menggunakan kata-kata akhbarona, ya atau juga menggunakan katabna gitu ya. Nah itu nanti dalam ilmu hadis secara detail, kita tidak detailkan di sini gitu ya. Nah kemudian setelah akhir dari sanad itulah yang disebut dengan matan. Matan itu adalah isi dari hadis yang merupakan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sabda, ya bisa ucapan beliau. Sabda itu ucapan, ya ucapan beliau. Kemudian juga tadi ada amalan beliau. Kalau amalan beliau berarti sahabat melihat, misalnya Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadoa yadaihi ala sadri. Aku melihat Rasulullah SAW ketika sholat itu meletakkan tangannya, kedua tangannya di dadanya. Itu berarti adalah tadi sunnah atau hadis ya fi'li. Ya, sedangkan ini kalau sudah qola berarti hadis yang sifatnya itu apa? Qauli, ucapan, atau tadi disebut dengan apa? Sabda. Kalau orang Indonesia biasa pakai sabda karena sopan ke beliau ya. Nah, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat, tidak ada ilah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga rasulnya, mendirikan atau melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan haji, ya jika mampu, wa saumi Ramadan, dan juga saum berpuasa di bulan Ramadan. Yang warna hijau itu adalah matan.
Hadis riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Imam Muslim mencatat hadisnya dari Ubaidullah, dari Mu'ad, dari Asim, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar. Itulah ya sanad. Sedangkan rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ya di situ tadi ada Abdullah, ada Mu'ad, ya, kemudian ada Zaid, ada Abdullah bin Umar, ya, itu adalah rawinya. Orangnya harus yang jujur, yang sikoh, yang amanah, dan di antara mereka itu harus bertemu. Ya, jangan sampai nanti salah satu dari rawi ini ada yang meninggal terlebih dahulu, ya, atau mungkin tidak ketemu di zamannya. Itu nanti biasanya disebut dengan hadis yang mungkin doif atau lemah gitu ya. Atau mungkin ada yang loncat dari tabi'ut tabi'in langsung ke Nabi. Itu namanya hadis mungqoti. Itu ada di ilmu mustalahul hadis ya. Jadi hadis itu bukan hanya langsung buniyal Islamu ala khamsin, tidak ya. Dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahihul Muslim itu lengkap hadasana, hadasana, akhbarona dan seterusnya ya. Itu adalah ilmu emas ya, keistimewaan dari umat Islam yaitu ilmu hadis. 6. Ini struktur hadis tadi ya. Jadi sanadnya itu adalah rangkaian perawi, perawi itu yang meriwayatkan hadis. Matan adalah isi hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muharris adalah ahli hadis yang menulis hadis tersebut dalam kitabnya. Ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, Tobroni, dan yang lainnya. Ada kutubus sittah, ada kutubus tis'ah, ada kitab sunan, ada kitab musnad, ya, mustadrak, al-hakim, dan yang lainnya. Ya, itu dalam ilmu hadis. Yang pasti struktur hadis tahu lah. Ada sanadnya, ada matannya, ada mukharijnya. Yang merah itu adalah sanadnya, orang-orang yang namanya rawinya. Yang hijau ini adalah matannya, ya, sabda Nabi. Hadis riwayat Muslim itu adalah mukharijnya, orang yang mengeluarkan hadis, yang mencatat ya maksudnya itu. Oke. Nah, ada tadi kalau itu hadis, sekarang ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu adalah ilmun yubhasu fihi an kaifiyati ittisalil hadisi bi Rasulillahi min haitsu ahwali ruwatihi dobton ya wa adalatan wa min haitsu kaifiyati sanadi ittisalan wa intiqaan wa ghairi dzalik. Jadi ilmu yang membahas cara persambungan hadis sampai kepada Rasul dari segi hal ikhwal para perawinya, menyangkut kedobitannya, artinya amanahnya, jujurnya, ya bisa dipercayanya, dan keadilannya, dan bersambung serta terputusnya sanad dan sebagainya. Ini di Imam As-Suyuti ya. Kemudian mustalahul hadis al ilmu alladhi yubhasu fihi mimma talaha alaihil muhaddisuna wa ta'arafuhu fima bainahum. Ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis. Ini Ibnu Shalah yang menyebutkannya. Jadi ada ilmu hadis, ulumul hadis, ada mustalahul hadis, ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah, ada rijalul hadis, ada ilmu tabaqat, ada fiqhul hadis. Ya, begitu luasnya ilmu hadis. Ya, ini lebih dari satu semester, bahkan satu prodi tersendiri gitu ya. Pembagian ilmu hadis tadi saya sudah sebutkan ada namanya ilmu hadis riwayah. Ya, ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Penyampaian seorang rawi kepada rawi yang lainnya, pemeliharaan hadisnya, bentuk hafalannya, penulisan dan pembukuannya. Jadi lebih kepada ilmu riwayah itu adalah teknis dalam ilmu hadis. Ilmul hadisul khasun biriwayatin huwa ilmun yu'rafu bihi aqwalur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu wa riwayatuha wa dhabtuha wa tahrirul alfaziha wa tahriru alfaziha. Ya, ini ilmu hadis riwayah
ya. Kemudian ada ilmu hadis diroyah tadi ya. Nanti slide-nya saya kirimkan, tenang saja. Wa ilmul hadis si khasu bidiroyah ilmun yu'rafu minhu haqiqatur riwayati wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwati wa syurutuhum wa asnaful marwiyati wa ma yata'allaqu biha. Ilmu hadis diroya, ilmu yang betul untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukumnya, keadaan para rawi, syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi ilmu riwayat pada riwayatnya, ya, kontennya. Ya, sementara kalau ilmu diroyahnya itu adalah dari sisi tadi teknis untuk sampainya suatu hadis, ya. Ini diroyah, ya. Dikatakan kalau Muhammad Al-Fatih menyebutnya dengan dengan majmu'atul qawaidil masailil lati yu'rafu biha halur rawi wal marwiji min haisul qabuli warad. Ya, ilmu tentang kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi, marwi yang diriwayatkan dari segi diterima atau ditolaknya, ya. Ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah, gitu ya. Oke, kemudian ini pembagi ilmu hadis ya, mulai dari hakikat riwayatnya, syarat riwayat, macam-macam riwayat, hukum riwayat, ini perlu dipahami tadi. Jadi hadis itu kita mesti lihat dia harus sahih ya. Sahihnya itu apa? Ya dari rawinya, ya dari riwayat dari riwayatnya, ya dari macam-macam syarat mereka, ya termasuk juga jenis yang diriwayatkan. Ya apakah dia mutasil bersambung atau mungkoti atau terputus ya dan yang lainnya. Objek ada ilmu hadis diroya itu ada tadi segi persambungan sanad, itisolus sanad, kemudian segi keterpercayaan dari sanad, sikotus sanad, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui hadis yang makbul, ya. Hadis yang makbul, diterima doa makbul, ya, sebagai dalil atau untuk diamalkan, ya. Dan yang mardud, yang ditolak. Jadi kita mesti belajar nih ilmu diroyah, ya, dan juga ilmu riwayahnya, dua-duanya, ya. Topik pembahasannya ini membahas tentang hadis sahih. Kemarin udah tahu ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada doif ya, bahkan ada riwayat yang maudhu, yang palsu gitu ya. Nah, termasuk juga cara penerimaan tahammul atau ada dari suatu hadis. Kemudian jarwa ta'dil. Jarwa ta'dil itu artinya ketika seorang rawi ini jujur atau tidak, soleh atau tidak, fikoh atau tidak, itu dalam ilmu jarwa ta'dil ya. Kemudian juga pembahasan tentang perawi ya dari latar belakang kehidupannya, klasifikasinya, sikoh dan doifnya, matruknya dan lain sebagainya ya. Kalau dulu para ulama itu ya mencatat satu-satu tuh ya, dicatat satu-satu ya, seperti tadi kan ada syekh itu, ada profesor itu ya, dicatat satu-satu orangnya, orang itu seperti apa, ini diterima atau tidak, ini makbul atau tidak, ini sikoh atau tidak, ini doif atau tidak. Nah, itu ilmu hadis ya. Nah, tadwinul hadis tadi saya sudah sebutkan. Jadi pada masa Nabi itu ya hadis itu diriwayatkan, tidak dituliskan secara umum. Secara khusus ada beberapa orang yang juga mencatat hadis di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di masa sahabat juga sama, ya itu sudah mulai dikumpulkan, dituliskan hadis. Kemudian di masa tabiin juga dituliskan juga, dan pada masanya tadi Syihabuddin Az-Zuhri, masa tabiut tabiin, itu mulailah tadwinul hadis. Hadis itu dikumpulkan. Kenapa? Karena sudah mulai banyak riwayat-riwayat yang palsu, yang doif, yang lemah, yang maudhu, gitu ya. Maka kemudian nanti hadis pada masa Imam Ahli Hadis dikumpulkan, maka muncullah kitab-kitab hadis, kemudian ada ikhtisornya, ada ringkasannya, kemudian ada juga nanti syarahnya, penjelasannya. Amal hadis di asril wahyi wat takwin di asri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita melihat bagaimana Nabi SAW itu sebagai hakim sehingga jelas ya langsung menjadi nabi. Stimulus Nabi juga untuk menghafal dan menyebarkan hadis, hadisu ya, maka riwayatkanlah dariku. Tadi latak tubuh anni wal Quran wa mayaktub fal yamhu ya fahadisu anni ya, maka hafalah dariku dan sebarkanlah. Kemudian nanti ada metode penyampaian hadis dan beberapa sahabat juga menuliskan hadis ya.
Ini metode Nabi dalam menyampaikan hadis ya, dalam pengajaran-pengajaran ya, atau mungkin juga beliau mendiktekan, misalnya ketika terjadi Fathu Makkah ya, dikatakan salah satu sahabat yaitu Abu Syad ya, beliau itu kadang ingatannya itu suka lupa gitu ya, mungkin karena faktor usia, sehingga beliau sama-sama bersabda, uktub li Abi Syah ya, tuliskanlah hadis itu untuk kepada Abu Syad itu agar diingat-ingat gitu ya. Nah, ada juga yang ketiga, beliau itu mempraktikkan secara langsung di depan para sahabat. Misalnya ketika cara berwudu, ya ketika sholat, dikatakan apa? Ya, solu kama ro'aitumuni usolli. Ya, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, kemudian kalau di haji itu dikatakan apa? Khudu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku dari Nabi SAW itu apa? Manasik haji kalian ya. Nah, ini berarti langsung dipraktekkan oleh Nabi. Kemudian juga tadi melalui beberapa majelis tempat pengajian ya, misalnya kita ingat tuh bagaimana kisah tentang ya datangnya malaikat Jibril ya yang kepada Nabi ketika bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaihi ya rojulun ya, ketika kami para sahabat itu sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang bayadus siab ya, bajunya itu putih, pakaiannya itu putih ya, sawadus syar, rambutnya itu hitam ya, kemudian apa, duduk di depan Nabi, bahwa doa kafaihi ala fahidaihi, meletakkan ya kedua telapak tangannya di kaki Nabi, kemudian berkata ya, orang laki-laki itu berkata, ya Muhammad akhbirni anil iman ya, maka Nabi SAW bersabda, al-iman antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Sodakta, ya kamu benar. Ya, kemudian para sahabat heran. Dia nanya kok dia membenarkan. Lagi mahwal Islam. Islam itu adalah dikatakan apa? Islamu anta syari'a la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait man istata' ilaihi sabila. Qala sodakta. Ya, sampai kepada tadi asratus, nah itu riwayat di ya tentang hadis riwayat yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, termasuk beliau itu juga dengan menyampaikan kepada sahabat tertentu ya, misalnya ketika beliau itu membonceng dari Abdullah bin Abbas ya, dikatakan ya gulam ini wa'allimuka kalimat ikfadillah yakfadka ikfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan yang lainnya banyak sekali ya. Kemudian juga ada juga melalui ceramah pidato di tempat terbuka ketika Haji Wada, ketika Fathu Makkah gitu ya. Banyak sekali riwayat-riwayatnya. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis Sabiqunal Awwalun Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ummu Salama, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Ini tadi larangan menulis hadis dikatakan apa? La taktubu anni ya siwal Quran wa man kataba anni ghairal Quran falyamkuh, ini riwayat yang lainnya, wa haddisu anni wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini yang paling penting nih ya. Ya, siapa saja terakhir tuh. Ya, riwayat wa man kadzdzaba alayya au qala wa man ahsabuhu qala muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku ya dengan sengaja muta'ammidan falyatabawa, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya minan nar, di neraka. Ini larangan ketika kita itu ya bilang ini hadis padahal bukan hadis, ini hadis sahih, oh padahal tidak hadis sahih, ini adalah hadisnya itu dhaif, apalagi hadisnya itu adalah palsu atau maudhu, itu bukan hadis. Nah, ini pentingnya untuk kita mengetahuinya. Ya, ini di antara sahabat yang menurutkan hadis ada Jabir radhiyallahu anhu ya, kemudian juga ada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu juga ya, dari Anas bin Malik. Penulis hadis abad kedua ada Imam Malik tadi, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah dengan kitabnya Ar-Risalah dan juga Al-Um, kemudian juga abad ketiga ada Imam Ahmad, ada Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud ya. Kemudian muncul kitab Ikhtilaful Hadis karya Imam Syafi'i
ya muncul juga nanti Ahmad bin Hambal, ada Ishaq ibnu Rahawai, ada Ali bin Al-Madini, ada Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Ini guru-guru dari Imam Bukhari, ya. Penulisan hadis abad yang keempat, ya, muncul kitab Mustalahul Hadis, ada Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, kemudian ada kitab Al-Mustakhrajat, ada kitab Al-Ma'ajim, ya, kemudian juga nanti penulis abad ke-6 itu ada Ibnu Jauzi dengan Al-Mawdu'at, ya, kemudian juga ada Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, kemudian abad ke-7 sampai 9 itu ada Gharibul Hadis, ya, ada Takhrij Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kemudian juga ada kitab Zawaid, ya, Ghayatul Maqsud fi Zawaid Al-Musnad Imam Ahmad, ya, ada Al-Jawami, ya. Ini abad yang ke ini abad yang ke-17. Oke, sebentar. Oke, ya. Nah, sampai di sini, ini yang di Indonesia juga banyak nih penulisan tentang ini ya. Ini dari mulai tokoh-tokoh abad 17, ada Nurul Araniri, ada Abdurrahman Singkil, ada Al-Makassari, kemudian juga ada Kiai Ahmad Rifai, ada Nawawi Al-Bantani, ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, ya, ini murid dari guru ya, mohon maaf, dari Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng, ya. Ini belum menulis sebuah karya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang isinya banyak sekali mengutip hadis, ya. Kemudian juga ada lagi, ini ada Muhammad Thaqir bin Muhammad Jalil Ashari, ya, ya, ini adalah murid dari Rashid Ridho yang kembali ke Indonesia. Kemudian juga ada siapa lagi, ya, di Al-Majalah Al-Munirnya ada Imam Asyurkati, ada Muhammad Ahmad, ada A.M. Taib Umar, ada Abdul Karim Amrullah Hamka, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memang juga berjasa hadis khususnya yang ada di Indonesia. Ya, akhir abad ke-20 ini mulai banyak sekali hadis, ya. 1919 itu ada Muhammad Mahfud, 1887 itu ada Ahasan, ya. Kemudian juga ada Mahmud Yunus, ada Hasbi Asidiki. Ini yang sekarang-sekarang nih, Profesor Dr. Ahmad Hasbi Asidiki. Saya sangat suka dengan beliau karena buku-bukunya cukup banyak. Ada Muhammad Syukur Ismail, ada juga Fathur Rahman, ya. Ini kajian tentang hadis di Indonesia, ada Ramli Abdul Wahid, ada Marty Van Bossen yang menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya hadis itu juga sudah masuk ke Indonesia. Ini ada Mahfud At-Termasi 1668-1919, ya. Ini orang Indonesia yang menulis tentang hadis. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar dari Banten yang bukan hanya masalah fikih, bukan hanya masalah akidah, tetapi